Episode 3981-3985. Saat ini, Xiao Yuanchun dengan lembut mengetuk meja dengan jarinya dan berkata, tidak ada yang disembunyikan. Setiap beberapa hari di kota keluarga Xia, suara naga akan terdengar. Naga bernyanyi, tubuh Chu Lingmin bergetar. Naga Bing Huang adalah ras paling terkenal dan kuat di seluruh dunia Changlan. Dunia Changlan, urat nadi binatang dewa. Ada naga, Phoenix, Zhou, Titan dan Kirin. Ini adalah eksistensi yang paling kuat dan tertua. Namun, di antara 5 ras hewan suci, naga dan Phoenix adalah yang terdepan. Naga dan burung Phoenix semuanya merupakan harta karun raksasa, yang bisa dikatakan efektif melawan seni bela diri. Faktanya, klan Kirin juga merupakan salah satu harta karun ilahi yang cocok dengan kesatria. Namun, klan Kirin selalu rendah hati, yang lebih buruk daripada klan naga dan Phoenix, jadi orang-orang kurang peduli. Apakah ada naga di kota klan? Kota keluarga Xia, di atas menara tinggi. Panjang Yin, Sol Hanming dan Tomahawk yang abadi juga gugup saat ini. Jika ada nyanyian naga, berarti itu mungkin keluarga naga. Di dunia Changlan saat ini, kekuatan kelas 1 dari semua pihak memiliki hubungan yang kompleks satu sama lain. Namun, kekuatan kelas 1 yang paling kuat pastinya adalah klan naga. Keluarga naga sendiri memiliki banyak pembuluh darah, dan yang paling terkenal adalah 10 keluarga naga teratas. 10 ras naga teratas telah dibongkar, dan masing-masing ras masih merupakan ras kelas 1 yang kuat. Jika digabungkan, itu adalah kekuatan kelas 1 yang paling kuat di seluruh dunia Changlan. Belum lagi klan Ye yang merupakan kuil bintang Kaisar Langit tidak sebaik klan naga. Saat itu, keluarga naga bersatu. Zulong lahir dan memimpin 10 keluarga naga teratas. Di bawah 10 keluarga naga teratas, terdapat ribuan keluarga naga, yang semuanya termasuk dalam Ordo Zulong. Untuk sesaat, tidak ada perbedaan dalam pusat perhatian. Ye Xiaoyao, yang mendirikan klan Ye pada masa itu, tidak tertandingi dalam kekuatan manusia. Zulong mengendalikan keluarga naga dan sangat kuat. Satu orang dan satu naga hampir tak terkalahkan. Sayangnya, Ye Xiaoyao dan Zulong mati di tangan Kaisar Ming. Saat itu, kejadian ini mengejutkan 9 hari dan ribuan orang. Sol Hanming berkata, jika ada naga kuno yang dilarang di sini, ini adalah peluang besar bagi kita. Ya, mendengar ini, Li Pinxiang tersenyum dan berkata dengan tenang, itu benar, jadi LV Yuan dan aku telah berada di sini sepanjang waktu dan belum pergi. Tapi, selalu mencari hasil, lama sekali. Apakah tidak ada Changlan di dunia sekarang? Tentu saja, ada ribuan naga dewa di alam naga. Namun, saat ini, meskipun klan naga terbagi menjadi 10 faksi, yang terus-menerus bertarung satu sama lain, begitu dunia luar berani memburu dan membunuh klan naga untuk kepentingan mereka sendiri, maka akan mendapat balas dendam gila dari klan naga. Sejak zaman kuno, naga telah menganggap dirinya sebagai ras kelas 1 di dunia, yang jauh lebih mulia daripada manusia. Di mata naga, hanya keluarga Phoenix yang bisa bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, bagi siapapun yang memburu dan membunuh keluarga naga untuk mendapatkan lunas naga, keluarga naga akan membalas dendam dan menyerang secara gila-gilaan. Hal ini juga menyebabkan fakta bahwa tidak sedikit tentara sihir yang dibuat dengan tulang dan darah semua kelompok etnis dan pil ajaib yang dimurnikan di dunia Changlan, namun ada sedikit tentara sihir dan pil ajaib yang dimurnikan dengan tulang dan daging para dewa. Kelompok etnis naga, kalaupun ada, itu adalah kesepakatan yang sangat sederhana. Oleh karena itu, meskipun seluruh tubuh keluarga naga adalah harta karun, hanya sedikit orang yang berani berburu dan memurnikan. Hal-hal yang begitu bersemangat, tetapi tidak dapat disentuh, secara alami tampak sangat berharga dan penting. Jiwa Hanming, pembusukan tulang Yue, Li Pinxiang dan LV Yuan semuanya memahami hal ini. Apakah kamu menemukan petunjuk? Kapak pembusukan tulang merenung sejenak dan bertanya. Tidak, LV Yuan berkata terus terang, kami bukan satu-satunya di kota kuno ini. Orang-orang dari kelompok etnis di reruntuhan suci Xiaoyao juga mencarinya. Air sumur semua orang tidak masuk ke sungai, yang juga berdampak pada pencarian. Tomahawk yang membusuk tulang berkata dengan muram, minta bantuan dan hancurkan mereka. Begitu dia mengatakan ini, Guxuyue berkata langsung, tidak, jika kita mengundang orang yang lebih kuat dari level 7 dan 9, kita tidak akan mendapat bagian.
Ketiganya mengangguk. Untungnya, bukan hanya kita yang memegang gagasan ini, tapi juga mereka. Mereka sudah berbulan-bulan tidak memanggil siapapun ke sini. LV Yuan berkata lagi, kali ini, kedatanganmu juga kebetulan. Saat ini, keempatnya juga agak tidak berdaya. Kedatangan kalian berdua kali ini untuk memecahkan situasi antara kita dan mereka. Li Pinxiang berkata sambil tersenyum, sebelum kamu datang, kami berada di bawah tekanan. Sekarang, kami tidak perlu takut pada siapapun. Ketika jiwa Han Ming mendengar ini, dia berkata, Mu Yun ada di sini sekarang. Orang ini, aku tidak akan merasa nyaman jika aku tidak membunuhnya. Oh, Li Pinxiang berkata sambil tersenyum, itu hanya mengubah surga. Mengapa begitu khawatir? Dia telah mencapai Tong Tianjing. Bu Zhao Yue berkata dengan serius, saya pikir Anda semua memahami kemajuan putra ini. Memasuki reruntuhan suci Xiaoyao dari surga ketujuh hanya dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dari wilayah Huatian ke wilayah Tongtian. Kecepatan ini terlalu cepat. Jika Anda mau untuk membunuhnya, kamu harus memanfaatkannya. Jika tidak, dia akan membunuh kita. Begitu ucapan ini keluar, mereka semua tampak serius. Kalau begitu, saat mencari rahasia nyanyian naga, kamu juga harus memperhatikan Mu Yun. Anak ini pemberani dan tidak akan lari. Bagus. Ya, setelah beberapa orang setuju, mereka memerintahkan bawahannya untuk melakukannya satu demi satu. Saat ini, kota keluarga Xia. Di istana bawah tanah, Mu Yun dan Xiao Yuner ada di sini sekarang. Saat ini, di bawah istana, manik-manik batu memancarkan cahaya terang yang bersinar, membuat istana tampak cerah dan tidak basah. Apalagi tempatnya berantakan dan sepertinya sudah digeledah. Mu Yun sekarang berbalik dari pintu masuk. Baiklah, Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya telah menyiapkan beberapa susunan ajaib di pintu masuk. Setidaknya kita dapat menjamin bahwa jika seseorang masuk ke sini, kita dapat pergi terlebih dahulu. Ya, Xiao Yuner melihat sekeliling dan berkata, Xiao Yuanchun, Namong Ling Yue, Tuo Basiu, Li Pinxiang dan LV Yuan semuanya ada di sini. Kota kuno ini tampaknya memiliki daya tarik yang besar bagi mereka. Mu Yun segera tersenyum dan berkata, sederhana saja. Tangkap saja salah satu orang mereka dan tanyakan. Lalu Mu Yun pergi. Segera, Mu Yun akan kembali. Memegang sosok di tangannya, putra dari keluarga jiwa yang mengubah surga. Mu Yun segera berkata, apakah kamu tahu siapa saya? Pada saat ini, murid itu memandang Mu Yun dan akhirnya menatap Xiao Yuner. Dia terkejut dengan wajah Xiao Yuner. Untuk sesaat, dia mengabaikan Mu Yun. Selama periode ini, Xiao Yuner telah bersama Mu Yun. Setelah dibasahi oleh Mu Yun, dapat dikatakan bahwa feminitasnya berkembang sepenuhnya, murni dan pemalu, lebih seperti bunga bakung. Saat mekar penuh, saya harus mengatakan bahwa itu membuat orang memalingkan muka. Bocah bau, tanyakan sesuatu padamu. Melihat adegan ini, Mu Yun menamparnya. Terlalu berani untuk menatap Xiao Yuner secara terang-terangan di depannya. Putra dari keluarga jiwa ditampar dan diterbangkan. Dia segera bereaksi, segera berlutut dan memohon ampun dan berkata, saya hanya mengikuti perintah dan tidak tahu apa-apa. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia berteriak, aku bahkan tidak tahu. Cari perlawanan. Setelah pertarungan, putra klan jiwa menggembungkan pipinya dan berkata, jangan berkelahi, aku tahu siapa kamu adalah Mu Yun. Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Aku khawatir kamu akan membunuhku jika kamu mengatakannya. Mendengar ini, Mu Yun marah dan tertawa. Nah, apa yang harus ditanyakan padamu dan apa yang harus dijawab? Mu Yun kemudian berkata, apa yang dilakukan keluarga jiwa di sini? Murid itu buru-buru berkata, ketika kami datang ke sini sebelumnya, kami mendengar suara nyanyian naga. Ini adalah kota keluarga Xia. Mungkin ada peninggalan naga, jadi kami telah mencarinya di sini, tetapi tidak ada petunjuk. Naga, lebih spesifik, Mu Yun bertanya langsung. Segera, murid itu mulai bercerita. Setelah mendengarkan, Mu Yun mengangkat alisnya. Nyanyian naga, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan meninju murid itu hingga pingsan. Dia terjebak di satu sisi dan mengabaikannya. Xiao Yuner berkata pada saat ini, keluarga naga, di seluruh dunia Changlan, lebih unggul dan eksklusif. Di masa banjir dan kelaparan, menurutku begitu. Sungguh tidak mudah bagi keluarga Xia untuk menjebak naga. Pada saat ini,
Mu Yun tersenyum dan berkata, kompas Dewa Emas ini benar-benar bagus. Jika bukan karena kompas pencari emas yang diperoleh dari Xiao Han, dia dan Xiao Yuner akan melewatkan masa lalu di banyak tempat. Meskipun mereka dikejar ke sini kali ini, mereka tidak mungkin datang ke arah ini jika bukan karena kompas emas. Pada saat ini, mulut Mu Yun sedikit terangkat dan berkata, tunggu dan lihat. Selama lebih dari 10 hari, mereka berdua berada di istana bawah tanah. Dan para pejuang dari semua sisi memang sedang mencari kemana-mana di kota kuno itu. Tapi Mu Yun tidak mengkhawatirkan hal ini. Pencapaian susunan batu cikalnya saat ini tidak seperti dulu lagi. Mengintegrasikan pemahaman tentang susunan batas sesepuh selama puluhan ribu tahun dan jutaan tahun adalah sebuah langkah maju yang besar. Jika seseorang menemukan tempat ini, dia dan Xiao Yuner bisa pergi sebelum melanggar batas. Hari ini, larut malam. Anehnya, seluruh kota kuno tiba-tiba tampak sepi. Keheningan ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba terjadi ledakan. Di atas bumi, bintang-bintang redup. Aduh, dan saat berikutnya, seekor naga bernyanyi, tiba-tiba terdengar. Pada awalnya, suara nyanyian naga sangat lemah, tetapi lambat laun menjadi tinggi. Akhirnya, suara nyanyian naga disalurkan sepenuhnya dan bergema ke seluruh kota kuno. Sol Hanming, Tomahawk Busuk Tulang, Li Pinxiang, Leve Yuan, Del, serta Xiao Yuanchun, Chu Lingmin, Namong Lingyue, Tuo Basiu dan seterusnya, mereka semua muncul jauh di atas kota kuno pada saat ini, menghadap ke seluruh kota kuno, kota. Mereka yakin bahwa suara nyanyian naga berasal dari kota kuno. Tetapi di mana? Selama ini, mereka telah memerintahkan orang untuk menggali 3 kaki untuk menemukannya, tetapi tidak ada kabar. Saat ini, Mu Yun juga membuka matanya dan tampak tercengang di istana bawah tanah. Suara nyanyian naga kembali terdengar. Aku benar-benar mendengarnya kali ini. Saat ini, Mu Yun tidak ragu-ragu. Di tubuhnya, cahaya keemasan perlahan menghilang. Hualong, dalam sekejap, tubuh Mu Yun berubah menjadi naga emas. Sisik emas, seperti gelombang air, baris demi baris. Postur rampingnya mengandung kekuatan ilahi yang kuat saat ini. Pada saat ini, Mu Yun membuka mulutnya dan muntah dari mulutnya. Naga emas, seperti elf di malam yang gelap, tersebar ke segala arah dan akhirnya menghilang. Saat ini, tunggu awan, dan tenanglah. Segera, penampilan Mu Yun sedikit berubah. Pergi. Mendengar ini, Xiao Yuner berbalik dan menaiki tubuh Mu Yun, yang berubah menjadi pita dan menghilang. Antar jemput antar istana bawah tanah, mendobrak tembok saat bertemu tembok, mendobrak pintu saat bertemu pintu, terus-menerus, kecepatan Mu Yun semakin cepat. Setelah melintasi tanah sejauh lebih dari 10 mil, mereka akhirnya muncul di depan tembok batu. Pada saat ini, Mu Yun berubah menjadi tubuh manusia dan berdiri di depan dinding batu. Di sini, Li Pinxiang, Namong Lingyue dan lainnya mencari selama beberapa bulan, tetapi tidak ada kabar, tetapi Mu Yun bisa berubah menjadi naga dan menggunakan nafas ini untuk mencari tahu. Namun, dia hanya mencobanya pada awalnya. Di luar dugaan, dia benar-benar bisa merasakannya. Nyanyian naga terdengar dari segala arah. Tapi nafas naga yang samar ditransmisikan dari sini. Pada saat ini, Mu Yun dekat dengan dinding batu, dan telapak tangannya menonjol dengan lembut. Di dinding batu, cahaya muncul, menutupi telapak tangan Mu Yun. Itu sebuah susunan. Mu Yun sedang berkonsentrasi dan bermeditasi, dan memegang telapak tangannya saat ini. Garis batas menyatu, dan susunan di dinding batu tiba-tiba berubah pada saat ini, dan waktu pendakian terputus. Gelombang teror melanda saat ini. Di atas bumi, gelombang cahaya mengembun. Tubuh Mu Yun keluar. Dindingnya sekarang transparan dan tersebar. Sosok Xiao Yuner mengikuti Mu Yun dan memasuki dinding batu bersama-sama. Saat berikutnya, mereka berada di dunia cahaya kemasan. Pada saat ini, suara nyanyian naga hampir menembus hati dan jiwa mereka. Tidak satu pun, seolah-olah jumlahnya ribuan. Pergi. Mu Yun membawa Xiao Yuner dan masuk lebih dalam dengan hati-hati. Di mata, ruang dunia emas. Tidak ada apa-apa selain suara nyanyian naga, yang terdengar dari kedalaman. Perlahan-lahan, dengan kedua tubuh itu, bau yang tidak sedap keluar pada saat itu. Sepertinya ada badai tak berujung di depan, yang mungkin menghancurkan tubuh mereka. Saat ini, Mu Yun berhenti. Lambat laun, suara nyanyian naga menjadi samar, dan bau teror juga berangsur-angsur berkurang.
Mu Yun dan Xiao Yuner saling memandang dan melanjutkan perjalanan. Ketika mereka harus melintasi jarak puluhan mil, mereka melihat ke depan dan mata mereka sedikit tumpul. Di depan, ada tembok, dan dindingnya ditutupi sisik emas. Masing-masing sisiknya, seolah disiram emas, berkilauan dan mengandung pesona. Ini, sisik naga, Mu Yun berkata dengan heran. Dia bisa mengubah dirinya menjadi seekor naga. Selain itu, dia tahu banyak tentang keluarga naga ketika dia bersama Xie Qing. Sepertinya, skala naga dari keluarga naga emas bercakar 5. Kebangsaan naga ada di dunia Changlan dengan sejarah yang panjang. Dikatakan bahwa ada ribuan suku naga di alam naga. Di antara ribuan keluarga naga, yang paling kuat adalah 10 keluarga naga. Saat itu, Xie Qing juga membicarakan keluarga naga tersebut dengan Mu Yun. Naga berwarna-warni, Messina menjalar, Taixu Minglong, naga Zhou Yuyin, kocok naga laut, Taichu Kolen, naga ajaib darah, Taigu Yanlong, naga api penyucian, naga jurang maut. 10 ras naga ini adalah 10 silsilah terkuat di antara ribuan ras naga. Masing-masing dari 10 keluarga naga memiliki garis darah yang kuat. Ada banyak orang dan orang berkuasa yang muncul satu demi satu. Skala naga emas seperti 2 kacang polong skala naga emas yang dijelaskan Xie Qing hampir sama. Saat ini, mereka sampai di dinding sisik naga dan melihat ke dinding yang dipenuhi sisik naga. Mu Yun juga terkejut di matanya. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan? Saat ini, Xiao Yuner memandang Mu Yun. Mu Yun menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, sisik naga ini masih mengandung daya ledak yang kuat, yang sangat cocok untuk integrasi tubuh nagaku saat ini. Xiao Yuner segera berkata, oke. Pada saat ini, Mu Yun melangkah maju, dan momentumnya pecah. Mesin Qi yang mengerikan berkembang saat ini. Kekuatan Mu Yun secara bertahap mengembun dari atas ke bawah. Pada saat ini, tubuhnya berubah menjadi naga emas lagi. Tubuh Qianzhang terlihat mengerikan saat ini. Setelah Taoisme mendominasi wilayah tersebut, ia berubah menjadi naga dan dapat berkembang hingga ribuan kaki. Bagi suku naga, semakin kuat tubuhnya, semakin kuat pula kekuatannya. Saat ini, Mu Yun membuka mulutnya dan menyedot. Pada saat ini, sisik naga menyatu dan berubah menjadi semburan emas yang mengerikan ke dalam mulut Mu Yun. Esensi naga yang terkandung dalam sisik naga itu memasuki tubuh Mu Yun satu persatu. Pada saat ini, sisik di permukaan Mu Yun berkilauan dengan emas. Secara bertahap, sisik, metamorfosis. Awalnya sisik di permukaan tubuh Mu Yun terlihat cukup longgar. Namun kini terlihat sangat kompak. Sisik-sisik tersebut terhubung erat satu sama lain, melepaskan Qi. Pada saat ini, sisik emas di dinding memudar, memperlihatkan dinding emas, dan sebuah pintu muncul di depan mereka. Tampaknya tanpa belenggu timbangan, suara nyanyian naga di dinding emas tiba-tiba meluas ratusan kali lipat. Pada saat ini, suara naga tiba-tiba terdengar, Xiao Yuner tampak pucat dan seteguk darah muncrat. Saat ini, tubuh Mu Yun masih berubah. Sisik naga yang terhubung erat berkilauan dengan cahaya yang menakutkan. Di saat yang sama, Mu Yun merasa jiwanya juga meningkat dengan integrasi sisik naga, dan menyebar secara instan pada saat ini. 100 meter mendominasi jalan, saat ini sudah mencapai 170 meter. Untuk tingkat Tong Tianjing, jika jalan dominan melebihi 50 meter maka akan terjadi peningkatan yang besar. Saat ini, Mu Yun bisa dikatakan sudah langsung melangkah ke dalam dualitas wilayah Tongtian. Di saat yang sama, kekuatan di tubuh Mu Yun juga merosot. Dari dalam keluar, kontak jarak dekat. Untuk waktu yang lama, Mu Yun sepertinya telah beradaptasi dengan kekuatan dahsyat di tubuhnya. Tubuhnya yang besar menyusut saat ini dan berubah menjadi tubuh manusia lagi. Lebih muda, Mu Yun buru-buru membantu Xiao Yuner berdiri dan berkata dengan prihatin, "Bagaimana kabarmu? Aku belum bisa beradaptasi untuk sementara waktu. Sekarang tidak ada apa-apa." Mu Yun mengangguk, melihat sekeliling di belakangnya dan berkata perlahan, "Sisik naga ini lebih seperti semacam larangan. Sisik naga diserap oleh padaku. Sepertinya larangannya lemah. Aku khawatir orang-orang ini akan menemukannya di sini." Segera, pada saat ini, Mu Yun melihat ke depan dan berkata lagi, "Masuk dan lihat." Oke, sekarang, jika mereka berhenti, mereka mungkin bertemu dengan sejumlah besar prajurit dari klan jiwa dan klan tulang. Mungkin ada situasi yang berbeda ketika Anda masuk. Selain itu hanya di luar. Ada sisik naga di sini. Apa yang ada di dalamnya?
Suara gemuruh terus berdering. Kekuatan Mu Yun terkonsentrasi di seluruh tubuhnya, dan tenda emas di permukaan tubuhnya tampaknya menahan trauma dari suara nyanyian naga. Di bawah perlindungan Mu Yun, Xiao Yunir juga berangsur pulih. Melalui tembok emas, di belakangnya ada gunung yang bergulir. Pegunungan tinggi, tinggi ratusan meter dan ribuan meter. Dan masing-masing, seperti penuangan emas, berkilau dengan cahaya kemasan. Di antara pegunungan, sebuah cahaya menyatu pada saat ini. Itu adalah seberkas cahaya yang jatuh dari langit. Pada saat ini, ia bersinar di bumi. Kota keluarga Xia, di tanah. Jiwa Han Ming, kapak pembusukan tulang, Li Pinxiang, LV Yuan. Tuo Basiu, Xiao Yuanchun, Chu Lingmin, Namong, Ling Yue. Kedelapan sisi ini mendengarkan suara nyanyian naga. Tapi kali ini, semua orang merasa aneh. Waktu ketika nyanyian naga dibunyikan lebih lama dari sebelumnya. Terlebih lagi, saat suara itu keluar, suaranya terdengar semakin keras. Li Pinxiang mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi? Apa masalahnya?" Tomahawk yang busuk tulang bertanya. Suaranya kali ini tidak benar. Li Pinxiang memandang LV Yuan dan berkata, "Kamu tidak merasakannya. Apakah kali ini terlalu lama?" Mendengar ini, LV Yuan mengangguk. Apakah sesuatu akan terjadi? Dan sementara semua orang penasaran, tanah kota kuno tiba-tiba terbelah pada saat ini. Langit dan langit yang semula redup, pada saat ini, tiba-tiba cahaya keemasan naik ke langit. Sepotong langit dan bumi ini diwarnai emas saat ini. Benar-benar ada perubahan. Saat ini, semua mata menyatu dan tampak ketakutan. Kamu melihat, saat ini, beberapa orang melihat bahwa di bawah bumi, sedalam ratusan kaki, pegunungan emas, mengeluarkan cahaya keemasan yang menjulang tinggi, beriak terbuka. Dalam cahaya keemasan, dua sosok sangat mencolok. Mu Yun, Xiao Yunir. Wajah Tomahawk yang busuk tulang tenggelam saat itu dan berteriak, kedua orang ini, tanpa diduga. Sua-sua. Namun, sebelum Tomahawk yang membusuk tulang menyelesaikan kata-katanya, Li Pinxiang, LV Yuan, Hun Hanming dan yang lainnya di sisinya langsung bergegas keluar. Ini tentu bukan waktunya untuk bicara omong kosong. Mu Yun dan Xiao Yunir masuk dan tiba-tiba berganti pakaian. Jelas sekali, aku khawatir semua yang terjadi ada hubungannya dengan Mu Yun. Pada saat ini, suara hembusan udara terdengar dalam sekejap. Namong Ling Yue, Xiao Yuanchun dan yang lainnya juga membunuh satu demi satu pada saat ini. Pada saat ini, berkas cahaya keemasan menuju ke kedalaman pegunungan, dan berkas cahaya keemasan menuju ke pegunungan dan awan. Cahaya keemasan teror mengguncang hati orang-orang saat ini. Tempat apa ini? Bisa memiliki keberadaan yang mengerikan. Sisik naga, digunakan untuk menyegel. Di belakangnya, tokoh-tokoh Tao telah datang. Mu Yun dan Xiao Yunir sedang mempercepat dan mendekati sinar emas. Waktu naik pesawat, fluktuasi yang mengerikan, jantung berdebar luar biasa lainnya. Semakin dekat Anda dengan sinar itu, semakin menakutkan dan menakutkannya. Namun, ketika Mu Yun dan Xiao Yunir hanya berjarak 100 kaki dari pancaran cahaya, tiba-tiba, kekuatan isap yang sangat besar datang dalam sekejap. Kekuatan tarikan yang mengerikan langsung menarik tubuh mereka dan melibatkan Mu Yun dan Xiao Yunir. Melihat pemandangan ini, semua orang berhenti. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berhenti dan tidak berani mendekat ke depan. Tapi Mu Yun dan Xiao Yunir menghilang. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Saat ini, semua orang tidak dekat, tetapi berhenti di sini bukanlah cara yang tepat. Lupakan, pada saat ini, Chu Lingmin melangkah keluar dan segera berteriak, "Jika putra Kaisar Ilahi meninggal di sini, saya akan mengenali Chu Lingmin bahkan jika saya mati di sini." Ketika kata-kata itu jatuh, Chu Lingmin meningkatkan waktu dan memimpin orang-orang Chu mendekati balok. Dalam sekejap mata, sosok-sosok itu menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang juga tidak bisa menahan keinginan mereka. Setelah menunggu beberapa bulan, saya tidak mendapatkan apapun. Kini peluang-peluang yang mungkin ada sudah dekat. Apakah Anda ingin menyerah? Dalam sekejap, bayangan Tao Dao menghilang di hadapan pancaran cahaya. Dan ketika semua seniman bela diri di sekitar gunung emas menghilang, gunung emas besar meledak menjadi cahaya terang pada saat ini. Pada saat ini, pegunungan berubah menjadi emas gelap, dan tidak ada cahaya di bawah langit berbintang. Saat ini, Mu Yun dan Xiao Yunir terserap oleh sinar cahaya, merasakan pusaran langit dan bumi, dan sosok mereka muncul di platform batu.
Dua sosok, pada saat ini, menenangkan pikiran mereka dan melihat ke depan, tetapi mata mereka sedikit bingung. Setelah diserap oleh berkas cahaya, mereka merasa ruang waktu seolah terdistorsi, dan sekarang muncul di sini. Tempat apa ini? Saat ini, mereka berjalan menuruni platform batu dan melihat sekeliling. Dunia yang luas itu suram. Di dunia yang begitu suram, hanya ada dua orang dalam suasana yang berdebar-debar, yang nampaknya sangat mengerikan. Lihat dulu, setidaknya tidak ada bahaya masuk ke sini. Saat ini, mereka sedang berbaris di bumi yang luas. Sekilas, mereka terus-menerus dan tak ada habisnya di bumi, menyebar ribuan mil. Pada awalnya, kecepatan kedua orang itu lambat, dan terus-menerus, kecepatan kedua orang itu semakin cepat. Mereka melintasi ratusan mil, dan masih tidak ada apapun di bumi yang luas ini. Ruang yang aneh, semakin dalam, semakin menyeramkan. Tapi tidak ada apapun di sekitar. Kompas Dewa Pencari Emas juga telah kehilangan fungsinya di sini. Mu Yun mengerutkan kening dan berkata, dunia seperti itu benar-benar aneh. Lahan sisa dari daratan. Mu Yun tidak akan terkejut jika terjadi sesuatu. Bagaimanapun, banjir dan kelaparan ratusan juta tahun yang lalu, dari apa yang dia pelajari sekarang, adalah era kemakmuran dan kemakmuran. Langit dan bumi yang luas, makhluk-makhluk yang tak ada habisnya, menguraikan gambaran terkenal tentang zaman kemakmuran. Keberadaan masa kejayaan seperti itu dihancurkan sepenuhnya oleh Perang 18 Kaisar Ilahi. Harus dikatakan bahwa hal itu sangat disesalkan. Hati-hati, saat ini, Xiao Yuner tiba-tiba berkata, apa masalahnya? Jiwa lain di tubuhku, agak gelisah. Gelisah, Mu Yun mengangkat alisnya, ini pernah terjadi sebelumnya, tapi jarang terjadi. Aku khawatir tidak aman di sini. Mu Yun mengangguk. Mereka melambat dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Pada saat ini, deru jalan tiba-tiba terdengar di depan langit dan bumi yang awalnya gelap. Dengan suara gemuruh, kedua dewa itu berubah dari waktu ke waktu. Gelombang teror melanda saat ini. Saya melihat awan gelap menyapu cakrawala. Dan di awan gelap, sepasang mata, diliputi cahaya hijau, melayang. Dengan mata hijaunya yang terus melayang, Mu Yun juga merasakan jejak rasa haus darah secara bertahap menyebar. Oh, dalam sekejap, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar pada saat itu. Ketika raungan itu ditransmisikan, tubuh Mu Yun sedikit gemetar. Raungan pertama terdengar, dan kemudian satu raungan menyebar ke seluruh dunia. Gelombang mengerikan tiba-tiba menyebar pada saat ini. Saat suara gemuruh pecah, nafas yang berdebar-debar juga menular. Hanya untuk melihat, di antara awan gelap, mata hijau, saat berikutnya, ada kepala. Kemudian, muncul kepala di sisi kiri dan kanan. Tubuh besar itu juga muncul secara bertahap pada saat ini. Pupil berwarna hijau, berkepala tiga, badan tinggi dan lurus, menjulang tinggi seperti gunung, rambut seperti jarum baja. Serigala, tingginya 100 kaki dan memiliki 3 kepala. Dia menatap Mu Yun dan Xiao Yuner dengan mata hijau. Saat ini, di antara awan gelap, 3 serigala bermata hijau muncul satu demi satu. Momentum mengerikan itu hampir membuat orang merasa nafasnya akan terhenti. Mu Yun masih memegang sisa pedang di tangannya. Kaisar pedang patah. Ketika pedang itu ditebas, roh kaisar mengembun, menerobos udara dalam sekejap, dan bergegas langsung untuk membunuh serigala berkepala 3 bermata hijau. Kong, pedang Qi dipotong di kepala 3 serigala bermata hijau, tapi Mu Yun tertegun. Ketiga serigala bermata hijau itu melirik Mu Yun, dan hanya ada kesan di tengah alis mereka. Ketiga serigala bermata hijau itu, dengan lembut mengangkat cakarnya dan menggaruk kepalanya. Mereka hanya merasa gatal dan tak tertahankan. Mata bingung mereka selalu menatap Mu Yun. Berlari. Pada saat ini, Mu Yun berbisik, menarik Xiao Yuner, langsung mundur dan berubah menjadi bayangan sisa. Dia sekarang adalah orang 2 tingkat yang dapat menghubungkan langit dan bumi, dan dia menggunakan teknik pedang 10 kaisar untuk menyegel surga. Dengan pedang ini, kamu dapat memotong tubuh ganda Tong Tianjing, dan kamu akan terluka parah jika tidak mati. Jika Anda memotongnya menjadi 3 atau 4 kali lipat, Anda pasti terluka. Sekalipun langit berat 5, saya tidak berani menolaknya sekuat itu. Namun ketiga serigala itu langsung melawan. Bisa dibayangkan kekuatan pertahanan ini tidak akan buruk dalam kekuatan serangannya. Dan mereka tidak menghadapi satu, tapi lusinan. Pada saat ini, keduanya langsung mundur. Di sisi lain,
Li Pinxiang, Gu Suyue, Chu Lingmin dan 8 pihak lainnya sedang melihat dunia ini satu demi satu. Tempat apa ini? Namun, setelah sedikit ragu, masyarakat siap untuk mulai menyelidiki. Namun lebih dari 10 mil di depan, sebelum mereka berpisah, mereka melihat dua sosok berlari dari kejauhan. Itu Mu Yun dan Xiao Yuner. Saat ini, Chu Lingmin melangkah keluar dan berteriak dengan marah, "Saya belum menemukan mereka." Mereka datang ke pintu secara otomatis. Saat ini, mata Gu Suyue juga bahagia, dan dia tersenyum dan berkata, kedua orang ini benar-benar tidak pergi. Tapi segera, kegembiraan dan kemarahan di wajah semua orang berubah menjadi panik. Mu Yun dan Xiao Yuner muncul 100 meter di depan orang banyak dan berhenti. "Halo semuanya." Mu Yun memandang kerumunan itu, tersenyum dan berkata, "Jarang bertemu di sini. Aku tahu kalian semua kurang lebih ingin membunuhku, tapi sekarang..." Mu Yun menyeringai. "Orang-orang di belakang itu sepertinya sulit untuk diajak main-main. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bertahan hidup." Mu Yun mengerti bahwa orang-orang ini tidak bisa menyerah ketika mereka melihat dia dan Xiao Yuner masuk. Kelompok 3 serigala ini, yang dia dan Xiao Yuner hadapi, jelas merupakan jalan buntu. Tapi dengan ratusan orang ini, lain lagi masalahnya. "Mu Yun, kamu bajingan." Chu Lingmin tidak repot-repot memperhatikan Mu Yun saat ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memimpin anak-anak Chu di belakangnya dan segera melarikan diri ke satu sisi. Di saat yang sama, yang lain juga berpencar satu demi satu. Melihat adegan ini, Mu Yun tidak punya pilihan selain berdiri dan berkata, "Saya juga terpaksa tidak berdaya." Setiap sosok melarikan diri dalam penerbangan. Tapi ketiga serigala itu sedang mengejar saat ini. Mu Yun dan Xiao Yuner tidak sedang berbicara omong kosong saat ini. Mereka mempercepat dan melarikan diri ke sini. Tapi kali ini, ketiga serigala itu terpisah, dan tekanan Mu Yun dan Xiao Yuner tiba-tiba berkurang. Dua orang jauh dari kerumunan, di belakang serigala berkepala 3 bermata hijau, tapi terus mengejar. Membunuh. Pada saat ini, langkah Mu Yun segera berhenti dan berbalik dalam sekejap. Xiao Yuner juga memegang belati dan mengikuti Mu Yun untuk membunuh secara langsung. Hanya ada satu yang tersisa. Mereka mungkin tidak mampu menghadapinya. Kaisar Pedang Patah. Ketika pedang keluar, pedang Qi akan seperti kaisar yang turun, dan kekuatannya akan menutupi langit. Pedang ini, Mu Yun, mengintegrasikan 5 tubuh pedang palsu dan memotongnya dalam sekejap. Boom! Saat bayangan pedang jatuh, aku hanya melihat celah antara langit dan bumi. Saat ini, sepertinya robek. Kekosongan itu retak dan pedang terang itu melayang. Itu berada di bawah kota di udara. Bang! Ketiga serigala bermata hijau itu dihadang oleh pedang Mu Yun. Pada saat ini, di tangan Xiao Yuner, belati muncul, berubah menjadi tenda hijau dan menembus udara. Belati kecil itu, pada saat ini, meledak dengan kekuatan sobek yang mengerikan. Suara desisan terdengar, telapak tangan Xiao Yuner menegang, dan belati itu langsung melepaskan ribuan cahaya, seperti pelangi melewati udara, meninggalkan jejak warna yang indah. Puf-puf cahaya, cemerlang segera menyinari ketiga serigala bermata hijau, dan darah muncrat. Mu Yun tampak sedikit. Bagaimanapun, Xiao Yuner adalah alam 5 tingkat, dan lebih agresif darinya. Kekuatan ketiga serigala bermata hijau ini mungkin mendekati level 5 dan 6. Baru saja, keduanya menghadapi lusinan dari mereka, dan sekarang mereka menjadi satu. Huang Mijian. Mu Yun memotong pedangnya lagi. Nafas kematian terhampar ratusan mil. Ada bayangan pedang di mana-mana antara langit dan bumi, seolah-olah mengelilingi ketiga serigala bermata hijau itu. Pada saat ini, ketiga serigala bermata hijau itu mengerang. Pada saat ini, ketiga kepala itu tiba-tiba membuka mulut mereka dan tersapu ombak yang mengerikan. Pada saat ini, magma yang mengepul keluar dari mulut besar dan langsung menuju ke Mu Yun dan Xiao Yuner. Raungan menyebar saat ini. Pedang Dao Dao Qi disebarkan oleh magma. Napas panas menyerbu mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun muncul di depannya. Naga Yan lahir dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Pada saat ini, dia langsung bergegas keluar. Suara gemuruh terus terdengar, dan nafas yang menakutkan juga berangsur-angsur keluar. Lebih muda. Saya baik-baik saja. Saat ini, mata Mu Yun menyatu di depannya. Tubuh besar serigala bermata 3 hijau, dengan nafas membara dan 6 mata, menatap keduanya.
Ini sebenarnya bukan binatang Changlan biasa. Pada saat ini, ketika Mu Yun menggunakan 5 tubuh pedang palsu, kekuatan serangannya tidak kurang dari 4 seni bela diri berat yang melewati surga. Xiao Yuner sendiri juga berada di alam 5 berat. Bersama-sama, mereka tidak pernah unggul dalam menghadapi binatang itu. Pada saat yang sama, ledakan yang mengguncang bumi juga terdengar di sekitar puluhan mil jauhnya. Semua petarung yang masuk ke sini sepertinya sedang bertarung dengan ketiga serigala bermata hijau ini. Huangkuan 9 susunan bayi. Pada saat ini, Mu Yun memegang telapak tangannya dan pola batu cikalnya berfluktuasi seperti air pasang, melonjak keluar dan menutupi langit dan bumi. Arai besar akan mengelilingi area tersebut sejauh puluhan mil. Sosok Jiu Dao Mu Yun, seperti hantu, muncul di dunia sekitarnya. Xiao Yuner sedang berdiri di samping Mu Yun saat ini. Aku akan menjeratnya. Kamu mencari peluang dan membunuh dengan satu pukulan. Ya, kata-kata Mu Yun jatuh, memegang sisa pedang berubah menjadi pedang 100 kaki dalam sekejap, dan memotongnya di udara. Pedang Huang Feng. Momentum penyegelan kota jatuh dari langit dan jatuh ke udara. Momentum mengerikan itu, seperti antara langit dan bumi, semuanya pulih, dikejutkan oleh guntur, dan kemudian layu seketika. Saat ini, ketiga serigala bermata hijau itu berkepala satu. Saat mereka membuka mulut dan meludah, bila angin akan menembus kehampaan, merobek ruang, dan langsung merobek ketiga sosok Mu Yun. Kota Kaisar sangat luas. Dalam sekejap, di tangan Mu Yun, segel Kaisar Donghua melayang. Segel besar itu mengejutkan dunia dan pecah pada saat ini. Momentum ketiga serigala bermata hijau itu menjadi pendek dalam sekejap. Kaisar mengabulkan Wan Jiang. Pada segel Kaisar Donghua, tanda-tanda itu terlepas dan tersebar ke segala arah dalam sekejap. Setelah tandanya menyebar, mereka berkumpul menuju tiga serigala bermata hijau. Gelombang teror melanda saat ini. Wah, pada saat ini, tubuh Xiao Yuner tiba-tiba muncul. Belati itu menarik aliran udara dan memotong kekosongan yang robek dalam sekejap. Ada kepulan. Satu kepala dari tiga serigala bermata hijau jatuh ke tanah saat ini. Namun, dua kepala lainnya mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Saat berikutnya, tubuh serigala besar, dengan 4 anggota badan di tanah, melompat dengan keras dan muncul 10 mil jauhnya. Pria besar ini, dia kabur begitu saja. Mu Yun dan Xiao Yuner berdiri di tempat mereka berada dan tidak mengejar. Ngomong-ngomong, aku baru saja memotong satu kepala dari tiga serigala bermata hijau. Saya khawatir akan memakan banyak biaya untuk membunuh orang besar ini. Ayo pergi. Saat ini, mereka langsung melarikan diri. Saat ini, ratusan sosok sedang bertarung dengan puluhan serigala berkepala tiga bermata hijau di daratan luas, dan nafas berdarah serta fluktuasi kekuatan batas yang mengguncang bumi meletus di mana-mana. Mu Yun dan Xiao Yuner masuk lebih dalam lagi. Tempat ini aneh. Ruang misterius yang tersembunyi di bawah tanah kota keluarga Xia disegel dengan sisik naga emas bercakar 5. Apa kengerian ruang ini? Pada saat ini, Mu Yun dan Xiao Yuner pergi jauh, ribuan mil. Sepanjang perjalanan, lingkungan gelap di mana-mana. Langit dan bumi sepertinya dilarang saat ini. Nafas berdebar-debar ada di mana-mana. Mu Yun dan Xiao Yuner pergi jauh, menempuh jarak puluhan ribu mil. Gunung-gunung berfluktuasi, bumi berfluktuasi, dan nafas teror pun bergejolak. Pada saat ini, Mu Yun mengenakan pakaian dewa kuning di kepalanya terlebih dahulu, dan oven langit dan bumi ditangguhkan. Saat ini, segel Kaisar Tiongkok Timur juga dipegang di tangan kirinya dan sisa pedang di tangan kanannya. Dia tampak berhati-hati sepanjang waktu. Xiao Yuner juga berhati-hati di sisinya. Mu Yun, pada saat ini, nafas jantung berdebar semakin kuat. Apa yang ada di depan? Di saat yang sama, tubuh mereka tampak muncul di ujung ruangan. Mendaki gunung yang tinggi dan mereka berdiri di puncak gunung. Namun melihat ke depan, dalam sekejap, mereka hanya merasakan badan mereka dingin dan bau teror menyebar ke seluruh tubuh mereka. Yang terlihat di tempat itu adalah laut. Garis pantainya tidak ada habisnya dari kiri ke kanan. Di depan, arus sudah mencapai kaki pegunungan. Melihat ke bawah, terdapat tebing dan arus yang berombak. Namun yang mengejutkan mereka bukanlah lautan luas. Tapi lautan luas, sekilas. Semerah darah. Tidak, tidak semerah darah. Lautan ini diairi oleh darah. Bau darah yang menyengat, saat ombak menghantam pantai lagi dan lagi, mengeluarkan bau menjijikkan, yang jelas menular ke Mu Yun dan Xiao Yuner. Itu adalah
Lautan darah.